Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Sobat Abah, perkenalkan, saya Kidin. Episode kali ini akan membahas tentang budaya Sunda. Senang sekali saya bisa bertemu langsung dengan seorang budayawan dalam acara Telah Abah, Niti Wanci Nata Mangsa Kalender Sunda. Di samping saya telah hadir budayawan kita, Abah Dedi. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Mbah, sehat, Mbah? Pangestu. Pangestu. Begini, Mbah. Saya merasa prihatin. Ya. Apalagi dalam waktu sekarang, sudah di akhir tahun, sebentar lagi akan menghadapi tahun baru Masehi, ya, Masehi. Ya. Biasanya kita selalu memperingati hari itu atau acara itu ya, Mbak, tentang tahun baru menjelang 1 Januari. Setelah itu ada lagi di kalender Cina misalkan Gongci Facai, Imlek, ya, tanggal 15 Cap Gome. Terus ada lagi kemarin 1 Muharram, itu tahun baru Hijriah. Saya sendiri tadi kan dibilang ke Abah prihatin sekali sebagai orang Sunda. Apakah kita hanya melongo nonton mengikut gitu ya, Pak? Pengekor gitu. Sunda sendiri punya kalender enggak gitu ya. Nah ini Abah sebagai pemerhati tentang perkembangan dari masa ke masa budaya yang ada di kita, ini mungkin bisa menjawab gitu. Karena saya sendiri merasa lebeng bisa ketidaktahuan, ada keterbatasan. Mungkin Abah bisa menerangkan di sini. Pertanyaan saya itu, apakah Sunda punya kalender? Gitu. Baik, Kidin. Tapi sebelumnya saya perlu meluruskan. Meluruskan. Tentang apa, Pak? Jadi, Abah ini bukan budayawan. Abah bukan pakar budaya. Ya, tapi orang biasanya kan tapi Abah itu kan, bukan memproklamirkan diri, tapi orang menyebutnya begitu. Tapi gak merasa Abah. Abah hanya pemerhati ya, dan seneng mempelajari masalah bahasa dan budaya. Jadi apa yang dirasakan Kidin tadi itu juga Abah merasakan. Ada rasanya keprihatinan. Bahasa Sundanya ada katunggaraan. Katunggaraan itu keprihatinan yang sangat mendalam dengan kondisi ini. Kita seolah-olah di negara sendiri, di tanah air sendiri, di daerah Sunda sendiri, ya, hanya menjadi pengikut dan pengekor ya budaya kalender lain, ya. Culang-cileng gitu kan, artinya kesana kemari gitu kan. Iya. Nah, terus mana sih kebanggaan kita? Iya, betul. Apakah kita memang tidak punya gitu kan? Karena memang kondisinya demikian gitu kan. Hal ini mungkin tidak dialami oleh orang Sunda juga. Karena di negara ini dari sekian ratus negara itu tidak semuanya punya kalender. Tidak semuanya. Ada sekian ratus negara, ya, kalender itu paling bisa dihitung. Kalender Masehi, kalender Hijrah, kalender Imlek, Cina ya. Tionghoa, ya, kalender Saka. Ada Saka itu ada Saka Hindu, ada Saka Bali, ada juga mungkin Saka Jawa. Itu dia mereka punya itu gitu kan ya. Tapi Abah juga kan pada saat mendatangi atau belanja ke toko-toko, ke gedung-gedung, lihat kalender yang terpampang di dinding itu, satu pun tidak pernah ada yang terpampang adanya kalender Sunda. Betul. Ya, padahal Abah waktu sebelum berangkat dulu ke dalam rangka mengembara di mancanegara, tahun 76 lah.
habis lulus SMA kemudian masuk Akabri ya. Keluar dari Akabri Abah ditugaskan di daerah Timur Tengah tuh. Di daerah Timur Tengah di sebuah bahkan pernah ditugaskan di Gurun tuh 3 bulan di Gurun Kalahari itu kan di daerah Timur Tengah. Keren sekali. Lampar lah bahasa Sunda, Lampar ya. Itu masih melihat adanya kalender Sunda. Masih melihat ada itu kan, ada meskipun tidak banyak tapi ada kalender Sunda itu kan. Maksudnya masih di sini ya. Tapi setelah awal kembali ke tanah air, khususnya kembali ke daerah Jawa Barat, udah lebeng. Jadi lebeng itu udah nggak ada artinya itu udah leungit tanpa lebih, hilang tanpa karana. Sir naning kartaning bumi. Udah nggak ada, udah terlihat ya. Yang tiada bekas. Ya, tiada bekas. Yang terlihat hanya kalender Masehi, kalender Hijrah, kalender Imlek. Ya, ada pernah lihat kalender Jawa. Saka, itu aja gitu ya. Abah padahal menyaksikan dulu itu ada gitu kan, dan Abah pun pernah diwariskan gitu kan filsafat mengenai kalender Sunda. Bahkan dikatakan oleh Karhun Abah, orang tua Abah saat itu, bahwa kalender Sunda itu punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh kalender lain. Bulannya, hari-harinya, ya. Kalau kita tanya, ya, jangankan anak kecil, jangankan pemuda, Idin, ya. Abah tanya kepada orang yang tua aja gitu kan. Di atas kita. Di atas kita gitu kan. Ya, tahu nggak nama-nama hari Sunda itu kan? Tahu katanya. Kita tahu, masa nggak ngerti tahu apa hari-hari Sunda? Apa tuh? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu mah bukan hari-hari Sunda itu jadi yang diadopsi dari Timur Tengah, dari kalender Hijriah gitu kan, dan diberlakukan di negara kita. Jadi ada itu yang namanya hari-hari dalam bahasa Sunda. Nah, dan hari-hari itu sama di Jawa, di mana, di Bali, di Thailand, di Kamboja, di India sama itu kan. Hampir di Indochina itu nama hari itu ada sama tuh, cuma beda pengucapan aja. Ada yang mengucapkan A, ada yang mengucapkan O, ada yang mengucapkan gitu kan. Iya. Jadi contohnya gini, hari Minggu dalam bahasa Sunda itu adalah Aditya. Hari Senin itu adalah Soma atau Chandra. Jadi yang satu matahari, yang kedua di Sanskerta itu bulan. Artinya Chandra itu bulannya. Chandra itu bulan. Iya, bulan. Iya. Jadi yang pertama itu matahari, yang kedua adalah bulan. Jadi Aditya, kemudian Soma atau Chandra, yang ketiga hari Selasa. Hari Selasa itu Anggara. Apa tuh artinya Anggara? Anggara itu Mars. Itu kan. Jadi bahasa Sundanya Mars itu adalah Anggara, itu bahasanya itu kan. Kemudian planet. Planet. Hari Rabu Buddha tuh. Nah, kemudian hari Kamis Respati. Buddha itu apa? Itu lain dengan Buddha itu kan, yang ada pakai H. Ini Buddha. Jadi Buddha ini tanpa H gitu kan. Jadi artinya Buddha itu Merkurius. Jadi Merkurius bahasa Sundanya Buddha. Kan, ya. Kemudian ada juga Respati. Respati itu bahasa Latinnya itu Jupiter. Itu Respati. Kemudian baru Sukra itu apa? Sukra itu Venus. Dewi Venus. Iya, jadi Venus itu bahasa Sundanya Sukra. Kemudian Saturnus, bahasa Sundanya apa? Itu adalah Sanisara, hari Sabtu. Jadi susunan hari dalam bahasa Sunda itu Aditya, Chandra, Soma, Anggara, Buddha, Respati, Sukra, Sanisara. Yang menggambarkan konstelasi atau menggambarkan tata surya. Itu kan berarti ini menandakan bahwa nenek moyang kita itu udah ngerti tentang tata surya itu gitu kan. Ya. Hebat sekali, Pak. Sedangkan coba bandingkan dengan kalender dengan nama-nama hari yang ada sekarang. Senin itu tidak menunjukkan ini tata surya. Betul. Iya, bahkan Senin itu hari kedua kan, Minggu Ahad itu satu. Kemudian Senin dua, Selasa akhirnya tiga. Nah, Arba'atun 4 hanya menyebutkan hari ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 7. Tapi hari-hari dalam Sunda itu memakai istilah tata surya. Artinya nenek moyang kita dulu udah ngerti. Jago ilmu palak. Iya udah ngerti ilmu palak itu kan. Ya, itu baru hari. Nah, jadi
Terus bulannya apa? Makin lebeng lagi. Iya. Makin lebeng lagi, makin lengit tanpa lebih hilang tanpa karena itu kan makin banyak yang nggak tahu juga gitu kan. Iya. Jadi Betul. nama bulannya apa? Nah, di bulan yang pertama namanya Kartika. Kartika. Nah, Cantiknya. Kartika. Bulan kedua Margasira. Margasira. Bulan ketiga adalah Posa. Posa. Nah, Posa itu bulan ketiga itu. Bulan keempat apa? Maga. Maga. Posa. Bulan kelima apa? Palguna. Palguna. Palguna itu kemudian bulan keenam Setra. Setra. Bulan ketujuh Wiseka tuh. Wiseka. Wiseka. Wiseka itu bulan ketujuh. 7. Kemudian bulan ke-8 Yetsa. Yetsa. Yetsa tuh kan. Gak namanya itu kan. Kemudian bulan ke-9 yang namanya Asada. 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 Nah, ada bulan yang ke-10. Apa bulan ke-10? Itu Srawana. Srawana. Bulan ke-11 Badra. Badra. Bulan ke-12 Asuji. Ini nama-nama bulan ini bukan samania. Samania itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Karena mengandung filsafat yang tinggi. Ya, nama-nama aneh gitu ya. Aneh, tapi ini bahasa Sunda asli itu. Kan ada Badra Iya. Dan ini pun pada saat pemerintahan yang dipimpin oleh Akil Hurmulia di tahun 150 Masehi, ini sudah dipergunakan itu bulan-bulan itu dan mempunyai kajian filsafat yang tinggi. Iya. Sebagai contoh, bulan pertama adalah Kartika. Artinya bintang. Jadi bintang itu diumpamakan pedoman. Kalau orang-orang dulu kalau berjalan, kalau mengembara atau melaut, berlayar di laut kan selalu melihat kepada bintang sebagai pedoman kita. Nah, bintang itu adalah pedoman. Jadi hidup orang Sunda itu harus berpedoman, harus punya pedoman, gitu kan, gitu. Dilambangkan dengan Kartika itu. Ya. Untuk apa? Jadi Kartika ini untuk menjadi Margasira. Margasira itu bulan kedua. Marga itu jalan, Sira itu diri. Harus menjadi jalan diri kita. Jadi nyambung ya. Nyambung itu dari bulan Kartika ke bulan kedua, nyambung tuh. Bahwa itu harus menjadi jalan diri kita gitu kan. Nah, sehingga dengan jalan diri kita itu kita harus selalu ingat, harus selalu eling, orang Jawa bilangnya eling. Ya harus selalu muhasabah diri sehingga muncullah yang namanya bulan ketiga yang namanya Posa. Posa itu artinya tapa. Ingat, zikir orang Islam itu kan ya zikir. Betul. Setelah kita mempunyai jalan diri ya, punya pedoman, punya jalan diri, harus posa. Harus muhasabah, harus eling, harus ingat, harus zikir kepada Sang Maha Pencipta. Nah, kemudian baru setelah posa itu yang bulan keempat namanya Maga. Artinya setelah kita tapa, setelah kita mengkaji diri, setelah kita eling, setelah kita zikir, ya, itu harus menjadikan Maga. Maga itu ada bekasnya. Jadi bukan hanya ada hasilnya. Maga itu hasil gitu kan. Percuma kalau kita ingat zikir tapi nggak ada hasil. Harus ada hasil. Maga gitu kan. Apa hasilnya? Nah, muncullah bulan kelima namanya Palguna. Palguna. Hasilnya apa? Palguna itu apa? Di Palguna itu manusia itu berubah menjadi cerdas, menjadi pinter, menjadi lebih dekat kepada Tuhannya dan lebih berkreativitas. Nah, dan tujuannya apa? Ya, berguna kepada sesama anak bangsa, berguna bagi manusia sekitarnya. Itu yang namanya Palguna. Karena berdasarkan ada ajaran Islam yang mengatakan khairun nas anfa'ahum linas, sebaik-baiknya manusia itu yang berguna bagi manusia yang lainnya. Bahasa Sundanya apa? Ada di bulan kelima yang namanya Palguna itu kan. Nah, jadi berguna. Nah, terus bukan hanya Palguna, setelah berguna bagi masyarakat kebanyakan, berguna bagi nusa bangsa negara, harus setra lah gitu. Orang Sunda itu harus setra. Setra mungkin pernah dengar gak? Setra ganda mayit geding perboning dalam pewayangan. Ya, setra itu makam kuburan. Artinya, ya, bukan hanya itu, kita harus ingat kematian. Nah, jadi orang yang cerdas, orang yang pintar menurut agama itu orang yang selalu ingat kepada kematian. Betul kan, itu setra, itu bulan ke-6. Nah, setelah itu bulan ke-7 yang namanya
Wiseka. Wiseka. Wiseka atau Wesaka. Ada nyebut Wiseka, ada nyebut yang namanya Wesaka. Ya. Jadi Wesaka itu ingat terus. Ya. Ingat terus dalam pikiran kita bahwa kita harus mempersiapkan setra itu, kuburan itu, mempersiapkan kematian itu, gitu kematian. Ya. Gitu kan. Nah, karena setelah Wesaka itu, ya, itu nanti itu akan menjadikan Yetsa. Yatsa itu jalan kita menuju ke Balai Nyungcung. Balai Nyungcung itu jalan kita menemui Sang Maha Pencipta. Karena di sana kita tidak ditemani oleh siapapun, gitu kan. Jadi panas teu aya payungna, gitu ya. Tiris teu aya pisumbuteun, ya. Dingin nggak ada selimut. Ya. Kemudian keeng teu aya pibatureun, gitu kan. Jadi nggak ada teman. Mengandalkan hasil amalan kita sendiri. Nah, oleh karenanya, ya, supaya kita selamat di jalan itu, yang pertama yang harus dilakukan oleh kita itu adalah bulan ke-9. Yang namanya apa? Asada. Asada itu lidah, lati, letah, ya. Orang sudah mengatakan ajining diri gumantung saking ing lati, ya. Kehormatan diri itu tergantung pada lidahnya. Jadi ajining diri gumantung saking asada, gumantung pada lidah kita. Iya. Jalan Siratal Mustaqim. Ya, ini yang namanya Siratal Mustaqim itu, yang namanya Yetsa itu tergantung pada asada. Ini lebih tajam dari pedang gitu. Nah, asada. Apa yang diucapkan? Ya, apa yang diucapkan itu akan mempengaruhi kita. Sakitnya 7 turunan. Ya, 7 turunan. Jadi jangan pernah kita ini menyakiti orang lain. Jaga lidah kita. Ajining diri gumantung saking ing lati, gitu kan. Yo, ajining raga gumantung saking busana. Kehormatan raga tergantung pada pakaian. Ajining bangsa gumantung saking budaya. Nah, kehormatan bangsa tergantung pada budaya. Ini adalah salah satu budaya kita. Nah, itu kan itu. Nah, kemudian kalau kita sudah bisa menjaga lidah, akhirnya kita menjadi apa? Menjadi Srawana. Srawana itu wani, wanter, berani menegakkan kebenaran, percaya diri, berani meninggalkan ketidakbenaran, berani melaksanakan amal baik, berani meninggalkan maksiat. Jadi maksiat itu bukan makbusiat, bukan ya, tapi maksiat berani itu berani meninggalkan maksiat. Itu yang bulan enak. Ya, gitu kan. Nah, kalau seandainya kita bulan ke-10 yang tadi itu adalah berani, ya Srawana itu berani. Nah, sehingga kita hasilnya akan muncullah bulan ke-11. Bulan ke-11 itu namanya apa? Nah, Badra itu artinya budi pekerti yang baik, akhlakul karimah. Budi pekerti, Badra itu budi pekerti, ya. Jadi kan Badra nama saja itu, Iya, namanya aja gitu kan. Karena tujuan dari setiap agama itu kan kelakuan, tingkah laku yang bagus. Ya, innamal bu'istu li utamiu makarimul akhlak. Aku diutus ke dunia itu untuk menyempurnakan akhlak. Ya, Badra ini budi pekerti itu. Sehingga dengan budi pekerti itu manusia akan menjadi asuji. Nama bulan 12 namanya Asuji. Apa artinya Asuji itu? Suci. Ya, suci. Jadi kesucian itulah yang dituju oleh Ki Jati Sunda, orang-orang Sunda itu. Ya, itu tujuannya. Bahasa lainnya adalah Sampurasun. Itu tujuan akhir orang Sunda itu Sampurasun. Banyak yang nggak ngerti orang Sunda apa Sampurasun. Tadi saya biasa orang Sunda Sampurasun ya. Iya, kan nggak ngerti juga kan apa artinya Sampurasun, ngerti nggak? Nggak ngerti kan? Bahkan ada yang menghina kita kan, Sampurasun itu jangan pakai Sampurasun gitu. Itu apa tuh Sampurasun? Campuracun. Wah, itu kan Abah itu sebagai orang Sunda itu ya paham artinya Sampurasun itu. Jadi artinya Sampurasun itu sampurna rahayuning ingsun. Sampurna rahayuning ingsun. Jadi rahayu itu selamat dan sejahtera yang sempurna untuk masing-masing pribadi dan jiwa kita. Nah, jadi diharapkan bahwa di dalam bulan ke-12 ini kita menjadi suci, menjadi insan kamil, insan yang sempurna, selamat dan sejahtera
dunia dan akhirat. Di dalam ajaran adilhum agama Islam kan dikatakan ada nafsu amarah yang pertama, nafsu lawamah, ikatan nafsu nih, kemudian nafsu musawalah, yang keempat nafsu mutmainah, yang kelima nafsu muhamalah, yang keenam nafsu rodiyah. Kemudian yang ketujuh ya yang namanya insan kamil. Insan kamil itu menurut orang Sunda itu yang bulan ke-12 ini yang namanya asuci, kesucian ya. Qad aflaha mang jakkaha wa qad khaba mang dasaha. Sungguh bahagia orang yang selalu mensucikan diri, membersihkan dirinya. Wa qad khaba mang dasaha, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Ini tujuan daripada nama bulan di Sunda. Yang dari bulan ke-1, 2, 3, 4, 5 sampai 12 itu nyambung sebagai pedoman perilaku dan peri kehidupan orang Sunda. Tapi ini sudah nggak ada, Arkidin. Lengit tanpa lebih, hilang tanpa karena sirna hilang sirnaning kertaning bumi. Jadi udah hilang. Itu. Tapi bagaimana ya? Abah sebagai pengamat ya, hanya ngelus-ngelus dada aja. Itulah. Itu aja mungkin Dindin. Apalagi mungkin yang perlu ditanyakan ke Abah nih. Ya harapan saya mah gini, Bah. Apakah mungkin ini bisa dimunculkan lagi misalkan bentuk kalender ini, karena kalau saya lihat beda dengan kalender lain, Bah. Ini kalau Masehi itu kan berdasarkan sesembahan ya, dewa-dewa. Terus kalau Hijrah ya kan. Gini, Abah ngerti lah gitu, ngerti. Tapi apalah daya kekuatan kita. Kita untuk lain yang paham. Kita hanya bisa menyarankan saja kepada para pakar budaya Sunda, supaya bisa nanjirkeun kembali ngamu mulai budaya Sunda, khususnya kala ider Sunda. Kala masa ukurnya geuing. Kala ider itu kalender kala waktu ider itu muter ya. Hanya ini aja lah, hanya menyarankan. Mudah-mudahan itu bapak-bapak kita bahkan pangsiunan semua nih. Abah pangsiunan polisi ya, ini pangsiunan guru itu kan hanya bisa sumbang saran saja itu, alangkah ditanjirkan kembali, dibangkitkan kembali, dan mereka di atas itu diharapkan oleh Abah itu bisa guyub rukun sabilulungan, rembuk jukung sauyunan, bisa bersatu padu dalam nanjirkan budaya Sunda yang sudah leungit tanpa lebih, hilang tanpa karena. Nah, itu aja dari Abah. Gitu. Alhamdulillah Abah lah. Saya jadi terbuka, merasa reus, bangga, sebetulnya bangga yang tidak terkira. Saya punya kalender, walaupun sampai hari ini tidak tahu yang bagaimana, tapi dongengnya aduh hebat. Ternyata kalender Sunda itu kalender yang super lah. Belum lagi itu hitungan matematisnya, kapan harus menentukan bercocok tanam, kapan harus nikah, kapan harus sunatan, itu ada hitungannya sendiri itu. Ini hanya baru kulitnya aja nih. Ada yang lupa, pertanggalannya bagaimana, Pak? Pertanggalannya tidak seperti bulan Masehi atau bulan Hijrah. Itu kan bulan Masehi itu 30, 31 atau 29, 30. Kalau bulan Sunda itu dibagi menjadi dua, satu bulan itu contohnya bulan Kartika. Itu bulan Kartika dari tanggal 1 sampai 15. Dari 15 kembali lagi ke 1 sampai 15 atau 1 sampai 14. Ya. Karena hanya 29 dan 30 kayak Hijrah gitu kan. Caang bulan 14. Gitu. Itu tengah-tengah kan. Ada tengah-tengah, Caang bulan 12 kembali lagi ke 1. Artinya tanggal 1 bulan menuju ke bulan timbul atau bulan bercahaya 15 ya. Jadi Caang bulan 14 itu kan tanggal 14. Setelah itu bulan mulai dari bercahaya yang penuh bulat, akhirnya kembali lagi hilang, dipasi-pasi. Iya, pasi-pasi. Namanya tilem, bulan tilem. Bulan menuju Caang, bulan menuju timbul bulan yang bercahaya. Kemudian tanggal 1 lagi ke 15 atau 14 itu bulan tilem.
tilem dibagi 2. Gelap lagi. Itu kan nggak ada di kalender-kalender lainnya yang seperti gini kan. Belum lagi masalah buku dan lain sebagainya. Wah, kita ini bisa melihat ke atas bulan 14, tanggal 14 bulat. Nanti bisa ngitung tanggal 1 Ramadan misalnya. Gelap, besoknya pasti tanggal 1 Syawal. Udah ini nanti cari waktu lah. Kalau mau belajar secara detail, secara rinci. Iya. Nanti kita selesaikan secara jantan aja lah. Di rumah lah gitu. Kalau pingin mendalami itu kalendernya bagaimana. Nanti saya cari bagaimana nata mangsa niti wanci gitu. nu mustadi nata mangsa nu sampurna dina kala ida. Iya. Geus waktuna ngamu mulai jati Sunda. Jadi kalender nu dipiwanda jeung dipibanda orang Sunda itu harus ditanjerkeun, dimulai oleh kita. Dan Abah harapkan bapak-bapak kita di luhur, di atas menjadi guyub rukun sabilulungan ya, rempuk jukung saoyunan untuk nanjerkeun kalender Sunda. Pranata bangsa urang Sunda. Itu tadi Abah. Alhamdulillah Abah, saya jadi nambah wawasan. Ya, Sobat Abah, demikianlah apa yang telah dibeberkan dengan jelas oleh Abah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat budayawan, utamanya di Sunda. Hayu urang babarengan, urang guar, urang tanjeurkeun deui budaya Sunda. Saya Kidin bersama Abah Dedi Fauji pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.